Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara bahasa, ayat Makkiyah adalah nisbah kepada kota Mekah dengan tambahan ya di akhirnya menjadi Makkiyah. Sedangkan secara istilah, ayat Makkiyah merupakan ayat yang turun di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi yang disebut ayat Makkiyah ini merupakan ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan selanjutnya secara bahasa, Madaniyah merupakan nisbat kepada kota Madinah dengan tambahan ya di akhirnya menjadi Madaniyah. Sedangkan secara istilah, ayat Madaniyah merupakan ayat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, untuk selanjutnya ada karakteristik dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Karakteristik yang pertama dari ayat Makkiyah yaitu diturunkan kepada Nabi di wilayah Mekah sebelum hijrah ya. Ini lebih utama ini sebelum hijrah karena ada sebagian ayat seperti contohnya surat An-Nasr. Surat ini atau ayat ini tuh turun di Mekah, di Mina. Mina itu Mekah ya. Namun dalam Al-Qur'an surat ini tergolong dalam surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini turun ketika Nabi Muhammad ini sudah hijrah ke Madinah ya, atau ketika Fathul Mekah. Jadi Nabi Muhammad ini sudah hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, ayat Makkiyah ini lebih berfokus pada takwa, tauhid, Islam dan iman, peringatan dan seruan taat kepada Allah. Yang ketiga, ayat Makkiyah ini memiliki gaya bahasa yang kuat dan emosional. Dan sekarang ayat Madaniyah memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad di wilayah Madinah setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah ya. Yang kedua, berfokus pada hukum, panduan sosial, panduan sehari-hari, hukum antara orang muslim dengan orang kafir ya. Jadi ayat-ayat Madaniyah ini lebih fokus membahas tentang itu tadi ya. Yang ketiga, ayat Madaniyah ini memiliki gaya bahasa yang lebih lembut dari ayat Makkiyah ya. Jadi ayat Madaniyah ini memiliki gaya bahasa yang lembut dan regulatif. Ini adalah salah satu contoh ayat Makkiyah ya. Jadi bisa dilihat ayat Makkiyah ini lebih banyak membahas tentang ketauhidan ya. Dan ayat-ayat Makkiyah ini tergolong lebih pendek dari ayat-ayat Madaniyah. Dan ini adalah contoh ayat Madaniyah ya. Bisa dilihat perbedaannya bahwa surat atau ayat Madaniyah ini tergolong ayat-ayat yang lebih panjang dari ayat-ayat Makkiyah. Dari mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa mendapatkan manfaat seperti yang pertama, mengetahui keindahan bahasa Al-Qur'an pada tingkatan paling atas. Dari penggunaan bahasa yang keras, lembut, mudah tergantung dengan siapa mukhatabnya. Yang kedua, mengetahui hikmah pensyariatan serta tujuannya. Wahyu turun secara berangsur-angsur, secara bertahap, bergantung pada pentingnya kondisi subjek yang sedang terjadi. Yang ketiga, pengajaran doa kepada Allah dan pengajaran kepada siapa doa itu ditujukan dengan metode sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dari segi bahasa dan tema.
berurut sesuai kepentingan satu demi satu dan digunakan bahasa yang keras dan lembut pada tema tertentu. Yang keempat, dapat membedakan nasih dan mansuh dari apa yang datang dari dua jenis ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam berlakunya syarat nasah, dan ayat Madaniyah adalah nasih terhadap ayat Makkiyah dikarenakan lebih akhir turun daripada ayat Makkiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Hasbi Amin dari kelas PAI 1C, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.